Ya, kurang lebih seperti inilah kira-kira proses penulisan cerita dari film ini. Ya beginilah ya, nasib sering kritik film lokal. Sekalinya gue bilang filmnya bagus, langsung pada punya trust issue semua anjing ya. Ya begini-begini gue juga manusia ya, bisa sakit hati gitu ketika bisa menemukan film horor lokal yang emang beneran bagus, tapi nggak ada yang percaya sama gue gitu. Sakit hati, jujur sedih gue rasanya. Bahkan kalau misalnya kalian follow Instagram Ngelantur, di situ kan biasalah, abis gue nonton, biasa gue selalu story dan gue bilang kan, anjing beneran bagus nih gitu. Lu tahu DM yang gue terima apa? April Mop ya bang, April Mop gue gak tipu sama lu bang, ini film emang beneran sampah kan, ini busuk kan, gak beneran bagus kan bang. Sakit hati gue langsung, sakit hati ya. Padahal coba kalian pakai pikiran terbuka kalian, pakai kacamata objektif kalian. Kalian pergi ke bioskop sekarang ya, dengan hati yang terbuka, lapang dada, kalian masuk ke teater, duduk dengan tenang. Gua jamin, pegang omongan gua, ini film tuh bener-bener emang jelek. Sebelum kita masuk ke kritiknya, at least ya, kalau misalnya ada reviewer yang mengatakan kalau misalnya film Pabrik Gula ini adalah film yang bagus, gue masih bisa terima. Sangat-sangat bisa diterima. Beda halnya sama kayak film Petaka Gunung Gede kemarin. Nah, kalau itu baru. Kalau itu memang, kalau misalnya ada reviewer yang bilang bagus, kita santai aja reviewer. Nah, kalau film yang satu ini kerasa memang secara eksekusi ini buatnya nggak asal-asalan. Jujur-jujuran aja, kita fair-fairan aja. Secara sinematografi, kita mulai dari sinematografi. Sinematografinya ya estetik ya, kita tahu. Sutradaranya adalah Mas Awi Suryadi yang punya track record. Kalau kalian cek, ya gue udah berkali-kali juga ngebahas film horor buatannya dia. Selalu emang sinematografinya bagus. Kerasa kayak dia pengen beda gitu, dengan penggunaan angle kamera yang bervariasi sekali. Pergerakan kamera juga macem-macem, sering banget putar-putar. Sampai gue kritik kemarin di Peruangan anjing, berkali-kali ada 15 kali ada anjing kamera roll diputer-puter, lama-lama migrain vertigo anjing. Nah mungkin ya, kayaknya sih Mas Awi mendengarkan kritikan gue atau mungkin reviewer lainnya mengenai masalah itu, sehingga di sini diperbaiki juga masalah sinematografi. Kamera muter paling ya cuma sekali atau 2 kali lah, nggak terlalu banyak kayak di Peruangan yang terlalu over banget, dia mau pamerin segala macam angle dan pergerakan kamera yang dia punya gitu. Dan secara lighting juga kemarin gue sempat kritik di Peruangan, menurut gue kayak bangsat, ngapain gue 2 jam nonton di bioskop layar hitam doang ya, saking gelapnya kayak kurang becet tuh apa, gue juga gak ngerti ya, gelap mampus anjing. Rasanya kayak pengen gue bakar tuh satu studio biar nyala dikit gitu kan, biar terang dikit, bener-bener gelap. Nah di sini lagi-lagi diperbaikin, lightingnya jauh lebih nyaman dipandang sama mata, praktikal, bener-bener sekarang setiap frame dipakein practical light gitu ya. Dan sebagai film horor Indonesia yang nggak lengkap kalau misalnya nggak ada culture yang dimasukin ya, lagi-lagi Jawa saya mampus Jawa anjing. Sebenarnya nggak masalah lah kalau misalnya eksekusinya bagus. Dan di sini ya sebenarnya wayang kulit ya kan, ada kuda lumping, menurut gue actingnya juga bagus, menurut gue suspense-nya cukup berasa di situ, ditambah lagi dengan sound design yang sangat-sangat epic. Jujur, sound design-nya sangat-sangat menolong film ini. Tanpa sound design yang bagus, dan di sini gua ngerasa mungkin ngambil inspirasi dari Godzilla ketika pengen mengeluarkan atomic breath ikoniknya. Dia kan bener-bener mengkonsentrasikan energi ke mulutnya dia dengan ada scoring musik yang kayak nah itu dipakai untuk monster yang ada di film ini yang
literally siluet hitam doang. Monsternya literally hitam doang aja, kayak nggak niat banget. Lebih niat santet Segoropi tuh bener-bener dibuat loh itu monsternya, meskipun cuman kayak rumah hantu doang. Cuman di sini cuma siluet hitam doang anjing monsternya. Untungnya sound design scoringnya bagus. Momen-momen yang sebenarnya B banget gitu, B aja gitu, tapi bisa keangkat gitu, bisa ke elevate. Karena apa? Karena sound design. Emang audio tuh sepenting itu sih. Jadi visual cakep, audio cakep, acting cakep, plotnya tolol. Ini masalahnya. Mending ceritanya tolol tapi masih serem. Serem juga kagak. Oke, pertama kita akan mulai dari ngomongin plotnya dulu ya. Sebenarnya jujur aja ini sesuai ekspektasi ya. Kalau misalnya udah ada, gue udah berkali-kali bilang loh, kalau misal dari posternya aja udah ada tulisan berdasarkan thread viral tuh udah. Kenapa harus ngambil dari threadnya si Simple Man sih? Gue tanya. Kenapa harus dari dia? Demi viral doang. Karena memang threadnya udah banyak yang baca nih, udah banyak yang suka. Lu buat dari situ. Negara dengan populasi penduduk terbesar nomor 4 di dunia, dengan culture dan budaya dan bahasa yang sangat luar biasa banyak, dan mitologi cerita rakyat folklore yang begitu banyak, lu ngambil dari thread viral. Gue tanya, woi, heran loh, negara sekaya ini, orang sekreatif ini, banyak banget orang kreatif di Indonesia nggak dipakai aja. Cuman pakai Simple Man aja. Dan gue tuh sebenarnya berharap banyak sama Mbak Lele Laila di sini sebagai penulis skenarionya ya, karena dia yang akan mencoba untuk mengadaptasi dari si threadnya Simple Man ini untuk menjadi skenario film. Nah, di situ perannya kan sangat-sangat penting. Tapi di sini lagi-lagi gue nggak paham. Mbak Lele Laila tuh sekali bagus, nih 2 kali hancur filmnya. Sekali bagus lagi ntar 3 kali hancur. Kayak begitu mulu gitu perasaan gue. Ya kayak contohnya di sini dia bener-bener pakai beat by beat yang sama persis sama film KKN di Desa Penari. Persis anjing. Cuman diganti aja judulnya jadi Pabrik Gula udah. Bener-bener ceritanya ini gak jelas mampus gitu. Gak ada pendalaman karakternya. Apalagi ini horor kan. Untuk bisa merasakan ketakutan yang ditulis sama sang penulis, kita harus masuk dulu ke perspektif karakternya. Lah sekarang karakternya kagak ada perspektifnya. Gak ada pendalaman, gak ada background story, gak ada penulisan yang bagus. Akibatnya apa? Akibatnya ini film boleh secara durasi lebih dari 2 jam, tapi isinya literally cuman seseorang yang mengira dirinya melakukan kesalahan sehingga diteror sama demit-demit pabrik. Padahal teror demit pabrik tersebut bisa terjadi karena temannya ngentot di pabrik karena nafsu birahi yang tidak tertahan dan akhirnya mereka mati. Tamat. Makanya kalian gak usah heran kalau misalnya nonton film ini di awal-awal, opening filmnya nih, intro filmnya sebelum masuk judul dari film ini, Pabrik Gula, itu lama mampus, ini lama ngepet. Ya sinematik sih sinematik gitu, keren angle-angle-nya, kamera movementnya, pergerakannya. Tapi lu bisa gunain 10 menit atau 15 menit di awal itu untuk pendalaman karakter kan, daripada cuma ngikutin orang jalan dan suspense-nya juga nggak berasa gitu. Ini bukan film Inglourious Basterds. Ini yang gua rasa tuh dari dulu kelemahan fatal horor-horor lokal kita tuh ya, film-film lokal kita adalah kekurangan narasi untuk diceritakan, itu aja. Kenapa? Sebenarnya bukan kekurangan ide atau kreativitas, enggak. Karena mereka orang-orang di balik film-film ini itu lebih memilih untuk menggunakan gimmick-gimmick yang auto viral, auto laku. Gunain esek-esek, udah kok, udah pasti laku kok. Yang penting ada esek-esek, yang penting ada mantap-mantap nih. Dari poster kayak begini, munculin poster. Woi, di film apa nih? Saya harus nonton film ini di bioskop. Betul, iya memang rame. Kalau nggak salah terakhir udah berapa? Udah 1 juta kalau nggak salah penonton dari Pabrik Gula. Emang gila ini film. Generasi emas 2045 kemungkinan besar hanya akan menjadi Mugen Tsukuyomi anjing. Jadi genjutsu semata doang gitu, nggak akan pernah bisa terjadi. Kayak misalnya filmnya Bang Joko Anwar. Lu perhatiin deh, kenapa kalau ada karakter di filmnya Bang Jokan itu cuma munculnya 15 menit paling, enggak lah 10 menit gitu ya, tapi akan selalu memorable di kepala kita. Oh ini karakter namanya ini, kita ingat loh. Namanya ini yang dilakuin ini, kenapa kita bisa ingat? Kenapa bisa sepenting itu perannya? Kenapa? Karena setiap karakter, mau karakter yang gak terlalu penting yang muncul cuma 10 menit atau 5 menit, selalu diadain workshop
untuk menentukan, oh karakter ini umur segini, lahir di sini, hobinya seperti ini, gestur kelakuannya tuh seperti ini, keunikan dia seperti ini, itu dikasih tahu ke setiap aktor dan aktrisnya. Sehingga ketika dia cuma muncul 1 menit doang nih, itu kerasa, semua esensi dari karakter kerasa karena niat. Ya lagi-lagi ya, gue bukannya buzzer Bang Joko Anwar. Ya kalian tahu sendiri lah, waktu pas diundang Netflix series Nightmares and Daydreams cuma 14 kreator terpilih dari Indonesia dan gue salah satu yang terpilih ngobrol sama Bang Joko Anwar. Gue bilang di depan produsernya, di depan kru-kru Netflix, gue bilang episode 1 jelek, gue nggak suka. Tapi ya gue mau fair-fairan aja, emang seriesnya kurang jelek. Ya orang mau jilat sana sini, mau bilang, oh bagus, padahal gue ngobrol sama orangnya di balik layar ya, bilang jelek ini seriesnya jelek di depan kru Netflix, di depan, wah keren nih. Banyak, jangan salah, banyak orang kayak begitu. Tapi gue bukan yang kayak begitu. Gue tahu resikonya ya, kayak misalnya kayak gue sekarang mungkin dimusuhin sama Netflix, jadi Netflix ngambek sama gue. Tapi ya udah, ya itu nasibnya. Cuman ya satu hal yang pasti ya, mau film atau seriesnya Bang Joko Anwar sejelek apapun atau bagus kayak apapun, satu hal yang pasti, kerasa buatnya pakai hati, kerasa tulus gitu buatnya tuh kerasa. Lu nontonnya juga ngerasain hal yang seperti itu. Beda halnya sama film yang satu ini, bungkusannya keren, cinematography, production. Makanya menurut gue ini lumayan sebenarnya, masih bisa dinikmati lah at least gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang ini busuk banget, jelek banget, hancur juga, gue nggak setuju juga. Bungkusannya bagus, tapi lagi-lagi kerasa buatnya tuh bukan dari hati gitu. Dari pankreas iya kali ya, dari hati nggak mungkin sih menurut gue. Ya sederhananya gini aja, lu setelah nonton film ini nih, setelah lu keluar dari bioskop, kalau misalnya gue tanya satu kata nih, satu kata yang lu inget dari film Pabrik Gula, udah pasti jawabannya ngentot. Ngentot pasti, yang lu inget itu doang kan. Karena memang itu gimmicknya, itu yang membuat film ini rame. Inti cerita film ini kan mengenai mas-mas yang udah punya calon tunangan nih, tapi dia ketahuan selingkuh sama temennya si calon tunangannya tersebut. Hal barusan itu kan merupakan konflik utama cerita di film ini, penggerak cerita utama kan. Kenapa demit-demit ini bisa keluar, bisa ngamuk, bisa marah, bisa bunuh-bunuh orang. Ya semua kan karena permasalahan yang dimulai dari selingkuh dalam ngentot dalam pabrik ini kan, yang sesuai dari poster yang kontroversial juga nih posternya ya. Untung aja ini poster nggak dimuncul di bioskop ya, kalau anak-anak lihat kan bahaya juga sih. Tapi lagi-lagi ketika konflik utama ini terbongkar di bagian pertengahan ke akhir film ini, apakah lu merasakan ketegangan? Apakah lu ikut nangis? Lu punya rasa empati nggak sama karakter tersebut? Atau lu ikut panik gak sama kedua pasangan yang selingkuh ini, yang akhirnya harus merasakan akibatnya mereka harus mati di bagian akhir? Kan harusnya lu panik kan? Sebagai audiens harusnya kita bisa merasakan emosi di situ. Lu jujur-jujuran aja, lu ngerasain gak perasaan-perasaan karakter di film ini? Enggak kan? Kenapa? Karena gak ada sense of urgency. Kita harus memahami karakter ini lagi nangis, karakter ini lagi marah banget nih sama calon tunangannya, karakter ini lagi merasa bersalah banget, lagi depresi banget. Nggak ada rasanya, hambar, tawar, kagak ada emosi apa-apa. Meskipun aktingnya sebenarnya cukup oke gitu, ketika mereka nangis-nangis, teriak-teriak, ya sebenarnya bagus, tapi nggak ada rasa lagi-lagi. Kenapa? Karena penulisannya. Jujur aja, gue sangat-sangat benci harus mengatakan hal ini. Gue lebih ngerasain emosi film Ipar Adalah Maut daripada film yang satu ini anjing. Cukup Lisa, Ipar Adalah Maut, cukup. teman. Lebih berasa emosinya. Karena apa? Karena karakter itu nggak ada di filmnya, kopong melompong. Layaknya gue melihat ada pasangan yang selingkuh ke gap di komplek rumah gue. Literally itu perasaannya. Kalau misalnya kayak ada yang ke gap nih, wah drama nih, wah apa nih, ada apa nih. That's it. Gitu aja kan. Lu nggak mau tahu dia siapa, lu nggak bakal mau tahu kenapa dia melakukan selingkuh tersebut. Nggak peduli. Yang penting ya udah seru aja ngeliat, wah ada orang ke gap gitu. Itu aja. Literally ini filmnya nih. Oke, sebenarnya gue paham arah filmnya gitu ya. Kenapa nggak ada development karakter di awal? Karena plot twist. Dia naruh plot twist. Dia ngasih red herring dulu di awal, ngecoh penonton nih. Oh seolah-olah Wati nih yang bikin masalah. Kenapa demit-demit ini malah jadi bereaksi gitu kan. Wati. Oh ternyata temennya dua. Tapi kan, ayolah. Bocil tolol umur 8 tahunnya tahu anjing kalau ada poster kayak begini misal di sosmed muncul, dia udah tahu ceritanya. Bahkan lu nggak liat poster aja lu tahu arahnya bakal kemana nih. Oh ini pasti nih dari gerak-gerik si cewek, dari cowok udah kelihatan, kebaca. Jadi nggak perlu sok-sokan dibikin plot twist kayak begitu gitu. Kalau mau bikin plot twist ya bikin red herring lebih bagus lagi, lebih di secretin lagi, lebih dibikin tertutup lagi gitu supaya kita bener-bener nggak tahu ya. Ini kan ketebak. Ya daripada kayak begini mending lu invest di dinamika antar buruh di awal film gitu, supaya kita lebih invest sama ceritanya. Konfliknya bakal ke arah mana, kita bakal lebih pengen tahu, pengen lebih ngikutin ceritanya kalau ada pendalaman karakternya. Dan
kalau misalnya The Lord of the Rings punya extended cut version, kalau misalnya Blade Runner punya final cut, kalau Zack Snyder punya Justice League Snyder Cut, saudara-saudaraku sekalian, yang saya kasihi dan saya sangat banggakan, dengan bangga saya mengatakan Indonesia punya pabrik gula angkat. Bayangin, Lord of the Rings ya, versi originalnya sama versi extended cut-nya itu bedanya 51 menit. Ya, Justice League Snyder Cut ya, Justice yang Joss Whedon lu tau kan 2 jam durasinya. Snyder Cut 4 jam. Ini lu bisa nonton di HBO Max. Pabrik gula angkat ya. Durasi awalnya berapa? 2 jam 12 menit. Durasi versi uncut-nya 2 jam 13 menit. Anjing, cuma beda 1 menit anjing. Ya buat kalian yang udah nonton kedua versinya gitu, versi yang biasa sama versi yang uncut ini, dan gua nggak ngerti kalau misalnya ada makhluk di universe ini yang mau nonton kedua versi ini ngebuang ngehabisin waktu 4 jamnya dia, dibandingkan kalau misalnya kayak gua lebih sudi 4 jam bongnya di toilet anjing daripada nonton kedua versi. Ngapain anjing? Kurang kerjaan banget loh. Tapi ya oke, gua pengen tahu ya manfaatnya ada mungkin karena kalian bisa membagikan experience kalian di kolom komentar ngelantur gitu. Bang, bedanya tuh di sini. Ah, gue nggak tahu juga soalnya gitu. Apakah ada kekerasan yang ditambahkan dalam waktu 1 menit atau mungkin jangannya adegan ngentotnya ini dihilangkan yang di versi 17 plus, karena yang versi biasa itu 17 plus, yang versi uncut itu 21 plus. Lagi-lagi terus ada yang bilang kan, wah marketing ya, tim marketing akan bilang kalau misalnya ini mengikuti cerita filmnya gitu ya kan, yang dimana di film ini ada jam kuning, ada jam merah. Kalau jam kuning ketika ada tung sahur itu harus langsung masuk ke loji lu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya jam merah, yaitu ketika peluit dari pabrik itu berbunyi, lu nggak boleh keluar dari loji lu, nggak boleh keluar kemana-mana. Nah katanya nih kalau jam kuning ini artinya yang 17 plus nih, yang ada jam siang, ada jam sore. Nah kalau yang jam merah katanya memang bioskop tuh kebanyakan bukanya tuh jam 8 doang. Dan emang bener sih kemarin pas gue cek di Tix ID gitu, pas gue mau nonton yang uncut. Bangsa ngapain kenapa ada jam malam doang? Ternyata demi gimmick, anjing gimmick doang menurut gue. Ngapain kayak jam kuning jam merah gitu kan uncut. Lu bayangin ditayangin di satu saat yang bersama, satu momen ya. Dan kalau misalnya ada yang mengatakan kalau misalnya ini berdasarkan filosofi, berdasarkan esensi ceritanya, fuck you lah, bullshit banget anjing. Ya ini udah jelas marketing. Ya gue juga kalau misalnya lagi jualan baju nih, ya gue bikin satu baju yang gue akan jual banyak gitu kan, lebih murah. Gue akan bikin satu baju yang lebih mewah, yang lebih mahal, yang gue bikin limited anjing. Cuman ada 5 pieces di dunia. Auto laku nggak? Auto laku. Orang pasti ngincer yang limitednya gitu. Ya ini sama kan, limited jam 8 malam doang ada nih. Oh langsung nonton. Kemarin gue cek di mbak kasir XX1, gue tanya, mbak lebih ramai yang mana? Yang uncut. Ya udah pasti anjing. Jadi kayak udahlah nggak usah bacot bullshit lah, ini marketing ya. Gue jujuran ya, secara marketing bagus, keren lah. Aku kreatif, bagus. Tapi ya nggak usah dihubung-hubungkan dengan jam kuning, jam merah. Sekalian lu buat jam warna-warni ini buru-buru jadi gay semua. Terakhir, oke kita akan ngomongin masalah horornya kali ini. Dan ya sebenarnya gue nggak perlu banyak bahas ya, nggak ada yang serem. Sumpah gue nggak ada sama sekali rasa takut ketika nonton film ini. Banyak banget jumpscare, banyak, mampus anjing, bener-bener kayak setiap 10 menit sekali jumpscare. Nggak ada yang berhasil sama sekali menurut gue, karena memang atmosfer dari awal pun, meskipun lagi production lighting cakep banget. Mas Awi, mohon maaf kalau lagi denger review aku kali ini, bagus banget mas, sinematografi keren banget mas, production keren banget. Tapi ceritanya monggo tolong diperbaikin lagi lain kali gitu ya. Karena ya ini gue nggak berhasil masuk ke karakternya, makanya gue nggak bakal ketakutan. Mau dibikin kayak apa, mau dibikin gore brutal sadis juga nggak bakal takut. Lebih parahnya lagi di bagian tengah dimasukin horror komedi. Ini fatal loh menurut gue, fatal. Ini bukan horror komedi yang bener-bener kayak The Menu yang lu masih bisa dapetin thrilling moment, tapi komedinya agak lebih subtle gitu ya, dark jokes-nya. Di sini bener-bener konyol gitu ya. Memang di sini ada aktor Benedictus Siregar yang berhasil di Sekawan Limo karena memang horror komedi, genrenya jelas horror komedi. Ketika gue ketawa ya gue nggak masalah, itu yang memang diperlukan dari horror komedi. Ini kan bukan horror komedi. Kenapa dibikin komedi yang separah itu? Bahkan ketika ada setan pun dibikin komedi, dibikin dialog komedi.
ya itu menghancurkan. Lu sama bunuh diri, men. Bunuh genre sendiri anjing namanya. Dan paling parahnya apa? Di bagian final moment ada satu scene ketika si karakter Benedictus Siregar, si Frankie ini atau si Mulyono ini marah. Itu momen ya. Gue gak tahu, coba kalian tulis di komentar menurut kalian itu serius atau enggak? Harusnya serius. Gue yakin itu narasinya adalah kemarahan yang serius. Tapi yang gue rasakan adalah kemarahan yang goblok gitu, yang tolol, yang konyol. Kenapa? Karena dari awal settingnya komedi. Ini setting dari awal karakternya bukan karakter serius. Jadi ketika dia terakhir ngomel-ngomel marah-marah, ya udah gue nggak anggap serius tuh marah-marah. Jadi kayak konyol. Lagi adegan yang intens. Ini klimaks loh, puncak dari filmnya. Lu bikin komedi anjing, fatal sih menurut gue. Ya, kesimpulan gue akan kasih final score film ini 5,8 alias sampah. Dikit lagi gue akan taruh di kurang sebenarnya, hampir di 6. Karena eksekusinya bagus. Menurut gue ini filmnya kategori lumayan untuk horor lokal. Karena gue udah berkali-kali lihat film horor sebusuk itu, seancur itu. Jadi ketika ada film seperti ini ya termasuk yang lumayan menurut gue. Masih bisa ditonton ya. Tapi ya hell no man kalau misalnya dibilang film ini